Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Dan Ding ding ding. Dung dung dung. dan ding 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 Dung dung dung. Se. aha aha ma aha 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 semangat. Oke. Dan dulu. Selamat pagi siswa-siswaku semua. Pagi. Selamat pagi siswa-siswaku semua. Pagi. Selamat pagi siswaku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat, ceria dan luar biasa hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang mau memimpin doa? Ya Pak Guru. Oke, silakan Nak Nanda. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Nanda. Silakan duduk. Nah, baik. Ada yang tidak hadir pada pembelajaran kita pada hari ini? Hadir semua Bapak. Hadir semua? Iya. Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik, sebelum itu kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Ada yang tahu lagu Posisani? Tahu. Bisa berdiri kalau tidak. Kita mau ende mau ende kita main pura kita mau ende mau ende posisani ala kita mau sisani erandante kabilasa so tua Tuhan tengana mau ende dan malara alama lindolara mau ende posisani ala kita mau sisani coba mute sanggani pasti maruagani Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya mempelajari mengenai apa? Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang piktogram. Nah, terlebih dahulu Bapak mau tanya. Coba kalian amati ruangan kelas ini. Apa saja benda-benda yang ada di ruangan kelas ini? Ada yang bisa menyebutkan? papan tulis Angkat tangan, ayo angkat tangan. Coba Nak Nadia. papan tulis Bapak Oke, selain papan tulis apa lagi? meja Meja. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya, siapa lagi? Oke. ada Nadia. kursi Pak Kursi. Apa lagi? meja Sepatu, meja. Oke, terima kasih. Nah, itu ya, ada
benda-benda yang ada di ruangan kelas kita. Nah, apa yang dilakukan untuk mengingat benda-benda tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk mengingat benda-benda tersebut? Dicatat, Pak. Dicatat. Oke, pintar sekali. Selain dicatat, apa lagi? Digambar. Digambar, boleh juga digambar. Nah, jadi cara yang dilakukan untuk mengingat data tersebut bisa dicatat, digambar dan segala macam. Nah, ketika kita mengetahui data tersebut, bagaimana cara yang dilakukan agar lebih mudah menyusun data tersebut? Ada yang tahu? Dibuatkan dalam tabel. Selain tabel apa lagi? Oke, dibuatkan dalam diagram juga. Nah, jadi cara yang dilakukan tersebut akan kita praktekkan melalui pembelajaran kita pada hari ini mengenai tabel frekuensi. Materi kita akan mempelajari mengenai tabel frekuensi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, coba kelompok 1 baca warna kuning dengan warna biru. 3, 2, 1. Melalui kegiatan menggambar, Mengamati PowerPoint, mengamati video pembelajaran, mengamati video makanan khas Sulawesi Tengah dan menggunakan media papan cerita, peserta didik dapat menganalisis data banyak benda yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk mendapatkan informasi bumbu dapur dari makanan khas Sulawesi Tengah dengan penuh. Ya, lanjut yang berikutnya lagi. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint, mengamati video pembelajaran, mengamati video makanan khas Sulawesi Tengah, dan menggunakan media kotak ajaib, peserta didik dapat menganalisis data banyak benda yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk mendapatkan informasi bumbu dapur dari makanan khas Sulawesi Tengah dengan benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, warna merah muda dan warna hijau. Baca 3, 2, 1. Melalui kegiatan berdoa, penugasan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi, peserta didik dapat mempraktikkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri dengan baik. Melalui kegiatan penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi data bumbu dapur dari makanan khas Sulawesi Tengah dalam bentuk tabel frekuensi dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Semuanya ya. 1, 2, 3. Peserta didik dapat mengelola data ke dalam bentuk tabel frekuensi dan memahami makanan khas Sulawesi Tengah beserta bumbu dapurnya untuk menambah wawasan budaya dan kecintaan terhadap kebudayaan daerahnya. Oke, terima kasih. Nah, saya breaking dulu. Ingat tepuk motivasi? Masih. Oke, kita coba ya. Tepuk motivasi. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Yes. Oke, sudah termotivasi semua. Nah, coba dilihat bagian mejanya. Apakah ada benda yang ada di mejanya? Benda apa yang ada di mejanya? Buku, pensil, Siapa? Oke, Hikmah. ada buku Pak, Buku, pensil, pensil, pen. pulpen. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Hikmah. Nah, ini ya ada beberapa benda yang ada di kelas. Contohnya tadi yang ada di mejanya itu buku, pulpen, dan pensil. Nah,
kalau kita menghitung benda-benda tersebut, ada berapa jumlahnya? Bisa dijumlahkan? Coba dari meja dulu. Berapa jumlah meja di kelas ini? Coba dihitung. 8. Ada 9 meja. Kemudian kalau kursinya ada berapa kursi di kelas ini? Ada 9 kursi. Nah, jadi data-data yang dikumpulkan tersebut akan dikelompokkan ke dalam sebuah tabel. Nah, itu ya yang akan kita pelajari. Nah, terlebih dahulu kita akan menonton video orientasi masalah. Perhatikan video tersebut. Halo anak-anak semua. Tahukah kalian Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai macam budaya dan makanan khas dari setiap daerahnya. Salah satu daerah yang punya makanan tradisional yang sangat unik dan besar adalah Sulawesi Tengah. Banyak makanan yang menggunakan bumbu dapur alami yang membuat rasanya sangat khas dan berbeda dari daerah lain. Kali ini kita akan mengenal 3 makanan khas dari Sulawesi Tengah, yaitu kalibo, puta dada, dan binten. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bumbu dapur apa saja yang digunakan untuk membuat makanan-makanan ini terasa enak dan spesial. Apakah kalian tahu makanan ini terbuat dari bahan apa? Menggunakan bumbu dapur apa? Bagaimana dengan makanan yang ini juga? Apakah kalian tahu juga? Nah, sekarang simak video berikut dan amati apa saja bumbu dapur yang digunakan dalam membuat salah satu makanan khas tersebut. tersebut ada yang tahu itu adalah salah satu makanan khas daerah apa? Nah, ini makanannya makanan pinte. Aslinya dari mana? Dari mana kalian tahu anak-anak? Asli dari mana ini?
Di Lubuk juga ada Bapak. Di Lubuk ada. Di mana lagi? Di Gorontalo. Di Gorontalo. Tapi kalau kita mencari informasi mengenai makanan bintai ini yang ada di internet, nah kita dapat menemukan bahwa asal usul awalnya makanan asli ini berasal dari Gorontalo. Namanya bintai atau biasa disebut dengan nilu siram. Kalau orang di sana mengatakan nilu siram. Nah, dari makanan ini tadi ada yang bisa menyebutkan apa saja bumbu-bumbu yang digunakan dalam video tersebut tadi yang diamati? Jagung. Bumbu. Bawang merah. Jagung itu bumbu atau bahan? Bahan. Bawang merah. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu bumbu? Apa? Yang harum yang enak. Ditaruh makanan. Yang ditaruh makanan. Jadi bumbu dapur itu adalah bahan tambahan yang digunakan agar makanan itu terasa lebih nikmat, terasa gurih atau memiliki aroma yang khas. Jadi bumbu dapur itu bisa dari daun, bisa dari rempah-rempah, bisa dari tanaman herbal dan segala macam. Nah, kalau kita mengamati gambar bintai ini yang diamati di video tadi, apa saja bumbu dapurnya? Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Ada gambar. Apa lagi? Garam. Garam, kemiri, apa lagi? Nah itu ya, ada bermacam-macam. Nah nanti dalam pengelompokan bumbu ini akan kita pelajari, akan kita kerjakan melalui LKPD. Cara mengelompokkan data tersebut ke dalam bentuk tabel frekuensi. Nah kita akan bermain terlebih dahulu. Oke, ada yang mau mencoba memilih kotak di atas ini? Siapa yang mau? Ayo, siapa? Nah, kelompok satu siapa? Oke. Iya Pak. Dia, pilih kotak berapa? 10. Pilih kotak 10. Nah, di kotak ini ada pertanyaan. Nah, apa jenis makanan khas Sulawesi Tengah tersebut? Dari gambar itu. Sambal ikan roa. Kita cek ya. Benar. Tentang dia. Siapa lagi yang mau coba? Oke, Naya. 3. Apa nama jenis makanan khas tersebut? Nilu siram atau bintai. Kita cek ya. Satu orang lagi dari kelompok 2. Siapa dari kelompok 2? Satu orang. Oke. Hikmah, nomor berapa? Nomor 5. Nah, apa ini jenis makanan apa ini? C, Bapak, labiadane. Labiadane. Kita cek ya. Benar. Nah, anak kelas ini pintar ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ya. Oke, terlebih dahulu Bapak akan membagikan bahan ajar sesuai dengan PPD-nya. Oke, silakan dibaca bahan ajarnya terlebih dahulu. Nah, ambil
kita menonton video terlebih dahulu. Kita menonton. Kan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur ini, aku bingung Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu. Ada berapa banyak jenis snack yang ibu kasih? Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data Mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen stroberi. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penasaran. Nah, baik dari video ini dan materi yang tersebut ada yang mau ditanyakan? Paham semua cara melakukan penyajian data? Paham. Nah, kita briefing dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakan LKPD. Untuk tipe A kelas 5. Kelas 5. Oke, untuk tipe A di sini Bapak ada media papan cerita. Nah, untuk tipe A nanti memilih salah satu nomor yang ada di sini untuk dikerjakan di LKPD. Paham? Paham tipe A? Paham? Oke, untuk kelompok 2 Bapak sediakan media kotak ajaib. Nah, di dalam media kotak ajaib ini ada berbagai jenis bumbu dapur. Nanti akan diklasifikasikan sesuai dengan LKPD. Oke. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dikerjakan. Nomor 3. Silakan dikerjakan. Masa marah. Jenis makanan khas. Coba ditebak ini jenis makanan khas apa? Kita kan dari Oke,
Ingat terlambat. Ini jadi Orang apa ya? Orang apa yang tidak ingin bergerak? dari Ngapain Pak? Gereja di Bakan apa? saya bilang memang dikatakan support ini di Palu ini kan juga di kelas itu dapur dari ini tadi ada diferensikan kemudian disajikan datanya yang mana ini frekuensi ini frekuensinya berapa ya, Sudah Pak. Kelompok kami sudah Pak. tempel dulu ini di sini di frekuensi sampaikan ke dia makanannya kamu Thank you.
Yang Kak. Oh, mana ini? Kuning. Berapa frekuensinya? Begini. Right. Sudah keluar kelompok 1. Sementara besok lebih susah kita lihat. Kelompok lain. Bawang biar 3. Satu untuk makan. Bawang putih, bawang baik, serai, dua, capek, mana mau saya ya? Tiga. Oke, sudah. Nah, sebenarnya kita mau skip tapi tidak usah ya. Siapa sebenarnya kelompok karena hanya 2 kelompok, jadi kelompok 2 dulu yang pertama selesai. Nah, silakan di bawah media kotak aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
frekuensi bumbu dapur yang ada dalam kotak ajaib. Tuliskanlah apa saja yang kalian dapatkan beserta jumlahnya. Bawang putih ada 3 siung. Ada 3. 1, 2, 3. Kunyit ada 2. 1, 2. Bawang merah ada 5. Jahe 4. Nah, coba perhatikan. Jeruk ada 2. Jeruk ada 2. Dan daun apa namanya? Daun jeruk ada 3. 3 lembar. Oke, ini bentuk tabel frekuensinya. Ya, jadi total semua bumbu dapur itu ada 19. Tuliskan jenis data yang kalian dapatkan, yaitu data bumbu dapur untuk membuat utakelo. Manakah data yang paling sedikit dan tuliskan frekuensinya. Data yang paling sedikit yaitu jeruk dan kunyit, masing-masing ada 2. Manakah data yang paling banyak dan tuliskan frekuensinya, yaitu bawang merah ada 5. Berapakah jumlah total seluruh frekuensi data? Totalnya 16. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Oke, lupa. bagaimana dari kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak. Ya. Itu sayur apa itu Bapak? Kelor. Ini sayur kelor. Ini pakai sayur kelor. Yang paling sedikit. Yang paling sedikit ada jahe 2 potong. Kemudian kunyit juga 2 jeruk. Dia tadi tidak disebut jeruknya. Kunyit juga ada 2 potong. Ya, itu aja sih. Sudah ada kan? Sudah Pak. Oke. Diberi apa? Diberi W, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, karena kelompok 2 menjawab dengan benar semua, maka mendapat 3 bintang. Yeay. Silakan ditempel produknya. Oke. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, Setelah mengambil kertas yang terdapat, bukan ini, sorry. Oh, kita tadi mengambil kertas yang tersedia pada meja papan cerita. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengklasifikasikan bahan dan bumbu dapur dalam teks tersebut. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat makanan khas Palu Mara. Yang pertama ada 2 ikan segar, kemudian ada 3 buah tomat dan 2 iris gula merah. Kemudian untuk bumbunya 2 batang serai, 4 lembar daun jeruk, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 cabai, 1 sendok kubas, 2 ruas kunyit. Nah, setelah membaca teks tersebut, buatlah penyajian data dalam tabel frekuensi berdasarkan bumbu dapur dari makanan khas yang terdapat pada teks tersebut. Nah, bawang putihnya itu ada 2 siung, kemudian bawang merah ada 3 siung, kemudian serai ada 2 batang, daun jeruk 4 lembar, ketumbarnya 1 sendok, kemudian ada cabai 3 biji, kemudian kunyitnya 2 ruas. Jadi totalnya itu ada 17. Ini tabelnya. Nah, manakah data yang paling banyak dan tuliskan frekuensinya. Yang paling banyak itu daun jeruk dengan frekuensi 4,
Kemudian data yang paling sedikit yaitu ketumbar dengan 1 sendok. Terus berapa jumlah antara data frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah, itu 4 dan 1 per 5 berarti 5. Kemudian berapa selisih antaranya, berarti 4 kurang 1, berarti selisih antaranya itu ada 3. Oke. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya itu tadi penjelasannya apa, ada pertanyaan Apa terus tadi makanannya? lumara. Ini namanya palumara. Siapa lumara? Palumara bahasa. Palumara itu dari Palu. Salah Bapak, kan dari Palu. Risetnya tidak bagus ini Bapak. Namanya saja palumara Bapak, Makassar. Di Palu itu ada namanya, tapi nama lainnya itu sop ikan kuah kuning. Ya berarti yang ini kan dari Palu Bapak, jangan bilang palumara. Iya. Ya. Oke. Kritis ya anak-anak bapak ini. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Oke, Pak. Sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, jika sudah tidak ada, karena kelompok 3 alat kritis, kita kasih 4 bintang. Wih, terima kasih Pak. Ya diberi Pak. Diberi apa? Diberi beri Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan nonton produknya. Baik, selama pengerjaan LKPD, apakah ada hambatan atau kendala? Tidak Tidak ada. Tadi suruh membedakan itu bumbunya. Bumbu apa? Ada itu Jahe jahe dan kunyit. Apanya harus dibedakan? Nak? sama bentuknya. Sama bentuknya. Tapi kalau kita lihat warnanya beda ya. Kalau jahe berwarna, nah cara membedakannya juga bisa dicium dari baunya. Nah, kemudian warnanya juga berbeda, satu berwarna kuning, kalau jahe kemudian kunyit berwarna orange. Oke, paham mana? Oke. Gimana? Saya ada kendala? Oke. Jadi tadi kita telah mempelajari materi mengenai tabel frekuensi. Jadi tadi kelompok 1 menyajikan makanan khas yaitu kedua menyajikan Nah, sudah tahu ya cara mengklasifikasikan, cara menyajikan data tersebut dalam tabel frekuensi tadi. Nah, kita akan bermain kuis. Kita lanjut saja ya karena ini ada masalah pada kuisnya. Oke, kita akan mengerjakan tes evaluasi dan penilaian diri. Bapak, ini ada jawabannya Bapak. Buang kelas dulu. Ada jawabannya. Nak? Bapak ini dijawab. Dijawab, nah kami itu sudah kelas 5. Dibaca ya. Ini kerja kelompok Pak. Yang mandiri. Sudah.
Oke, silakan kumpulkannya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Seseorang? Coba, Nabi dia simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Berdiri. Ya, tadi kita sudah belajar tentang mengolah data. Baru kita masukkan datanya ke dalam tabel frekuensi. Misalnya apa jenis barangnya, baru berapa jumlahnya, lalu dijumlahkan secara keseluruhan. Oke, tepuk tangan untuk Uja. Ya, saya sampaikan mengenai cara penyajian tabel frekuensi. Nah, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Coba tunjukkan emotikonnya sesuai yang ada pada gambar. Perhatikan. Yang mana? Yang mana? Oh, sedih. Kenapa Nanda sedih? Kenapa Nanda? Tidak Pak dedikasi tadi menulis sama Maria Bapak. Oh, tidak dikasih menulis. Jangan begitu ya. Lain kali kalau kerja kelompok harus bekerja sama. Oke, nah. Ya, selanjutnya kegiatan apa yang paling menarik dan menyenangkan menurut kalian? Jangan lihat KPD, ada aja bapak gurunya. Iya, kenapa bingung? Kenapa bingung? Bingung karena apa marahnya hampir palu pada sekali. Iya, nanti bapak ganti. Oke? Nah, oke. Ya, kegiatan apa yang paling menarik dan menyenangkan tadi? Itu bapak, sama kalian. Kenapa baru aku? Bapak, kita tidak dapat kotak-kotak Bapak. Ya, kenapa Kita dapat kerja itu. Kan kalian ada ini di kelompok 2 dapatnya ini. Ya. Tapi saya lebih pintar, saya tahu itu bedakan jahe sama lengkuas Iya. sama kunyit. Karena kalian sudah pintar, maka diberikan kepada kelompok 2. Oke ya nak? Oke. Nah, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagram batang. Untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari materinya terlebih dahulu di rumah ya. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Coba Narika. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang refleksi ya. Tapi refleksinya pakai rubrik yang baru. Rubrik terbaru. Ya, hari. Bagus sekali. Yang dari mana? Sembunyi
Kemudian itu tugas bimbing. Ya. Skornya 1 sampai 10. Bukan 1, 2, 3, 4. Jadi yang 1 itu kategori kurang sekali. Kemudian yang 2 itu 3, 4, 5. Yang 3, 6, 7, 8. Kemudian yang 4 itu baik sekali 9, 10. Seperti ini. Jadi nanti saya tinggal klik orang kan mau 9. Nah ini untuk indikator disebut berdasarkan CP, penggalan CP sesuai hasil diagnostik awal. Jadi harus ada diagnostik awal ya. Dan diferensiasi karakteristik peserta didik serta adaptif dengan kebutuhan peserta didik dan berorientasi pada masa depan. Kayaknya punya tadi masuk berat kan ya? Masukin ada ini masuk sampai sini. Belum ada hasilnya saya tampilkan. Hah? Yang hasil asesmennya belum ada. Ada asesmennya belum ada sih. Belum ada. Ini sudah lihat tadi asesmennya ada ya. Baru pemetaan, cuma nilainya belum saya terima. Memang ini belum selesai semua. Keterangannya juga belum ada. Asesmen ada. Pemetaannya sudah ada. Maksudnya nilainya. Iya, nilainya belum ada. Ini ada 35 nomor komunitas satu ini namanya. Itu tadi untuk CP. Jadi CP harus ada asesmen awalnya. Kemudian berdasarkan asesmen awal tadi ada diferensiasi karakteristik dan terjadi tujuan pembelajaran. Ada perbedaan antara tipe A misalnya sama tipe B. Kemudian penggunaan alat bahan media yang aman dan nyaman. Yang tadi dibilang. Namun masih dalam pengawasan ada alat dan bahan yang berpotensi berbahaya, tapi dalam pengawasan itu masuk poin ini. Dalam pengawasan. Tidak ada. Kalau yang misalnya kan nanti Bu, tidak. Nanti saya belum ingat di sebuah sebelumnya. Cuma yang begininya kalau misalnya ini dalam plastik ini. Iya, klik. Aman kan itu tuh? Ya, Karena Kalian aman ini kan? mungkin pakai rica nanti. jadi ini aja kalau Jadi mereka tidak buka tadi waktu menghitung, dibuka kan? Iya. Tidak, cuma begini 1, 2, 1. Ya kan tidak tahu ini. Sudah buka awalnya. Kalau ada yang pakai gunting, mending digunting saja. Gunting aja dulu kan. Belakangan itu kreativitas. Belakangan itu kreativitas, mereka bisa sendiri. Bagus juga masih bagus lagi masih masuk dalam kategori baik. Kemudian aspek proses belajar Pancasila ada dan terlihat dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi
Jadi dalam langkah-langkah pembelajaran dituliskan ini gotong royong, ini benar kritis, berdoa, ini bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan di langkah-langkah. Kalau tidak dijelaskan di langkah-langkah, nilainya nanti berapa? Selama ini kita tidak perhatikan ya. Ada apa tidak? Ada juga biasanya buru-buru kemarin ada. Di langkah-langkahnya. Iya. Cuma yang ini belum agak masuk. Oke. Harus. Ya. Oke, tujuan pembelajaran disusun menggunakan KKO. Kalau di Yahoo ini kategori di atas, tujuan pembelajaran menggunakan KKO yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sudah ya? Tujuan pembelajaran pada keterampilan disusun berdasarkan pemecahan masalah. Nah, di keterampilan tadi dapat mempresentasikan hasil diskusi, dapat membuat proyek. Nah, itu untuk keterampilan. Tujuan pembelajaran sesuai dengan konten materi. Sudah. Kemudian tujuan tingkat kesulitan atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan konten materi. Dari mudah ke yang kompleks dan mempertimbangkan aspek operasional konkret peserta didik. Maksudnya di sini sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sudah nih ya. Kemudian ini sampulnya silahkan. Desain pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan berpusat pada peserta didik. Kalau kalian menggunakan pembelajaran yang model inovatif itu sudah berpusat pada peserta didik seperti PDM, PDBR, Di penekankan di lapangan dan penekankan peserta didik. Kemudian konten materi berdasarkan hasil persepsi atau diagnostik, mencakup 3 ranah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memperhatikan bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Konten materi. Nah, isi materi yang disajikan di sini ini mempertimbangkan tadi ini. Ada 3 ranah. Yang kemarin ibu bilang pertama kali kan? Iya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oh, berarti di kesempatan berapa? Ini konten materi, isi materi kan? Ingat, ini konten materi. Konten materi kan di mana aja? Yang kayak gimana itu saja. Iya. Gotong royong gimana sih? Kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif. Konten materi mengacu pada kriteria pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi. Konten materi mengacu pada konten materi mencerminkan isi materi itu sesuai dengan tujuan toh KKM kan, kriteria kesuntasan minimal atau pembelajaran berdiferensiasi memperhatikan karakteristik operasional konkret peserta didik. Materi ajar mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya masih terkait ini yang tadi. Oke, jelas? Materi ajar relevan dengan kehidupan nyata, berbasis lingkungan, dan melibatkan peserta didik, dan sudah berorientasi pada operasional konkret. Maka
Makanya kemarin ini kan sudah kita bahas dikaitkan dengan lingkungan sehari-hari. Tadi punyanya Sate sudah ada dikaitkan dengan lingkungan. Sudah. Ada di materi ajar kok. Ada. Oke. Kemudian ini pemanfaatan. Ada yang bertanyakan sini? Jelas, kalau tidak kita ke pemanfaatan. Ajar berlandaskan pengetahuan sikap keterampilan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan keterampilan yang mau dicapai kayak presentasi. Keterampilan presentasi kan seperti apa? Indikator Masuk dalam batu. Kemudian penggunaan TIK, media pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif serta melalui platform digital yang bervariasi. Ibu cuma baca yang 9-10. Sudah tahu ada workbook, krisis, ya kan? Oke. Sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan relevan dengan tahap operasional konkret. Kemudian instrumen asesmen mencakup 3 ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan berpusat pada peserta didik. Sudah semua ya? Iya, sudah. Kemudian instrumen evaluasi berbasis authentic assessment serta berorientasi pada HOTS. Sudah HOTS kan? Suraya semua. Halo, Assalamualaikum. Ya. Posorka. Ini berpusat pada peserta didik. Model atau metode yang dipilih mengeksplor kearifan lokal di dalam dan luar kelas serta berorientasi pada masa depan. Harus ada kearifan lokalnya. Sudah ya? Oke. Model atau metode yang dipilih mengeksplor potensi, minat dan gaya belajar peserta didik, tetapi ini yang kalau dapat 8. Model atau metode yang dipilih mengeksplor potensi, minat dan gaya belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tergantung tingkat operasional. Mengeksplor potensi, minat dan gaya belajar. Yang berikutnya mengakomodir ketercapaian literasi dan diperkaya pada salah satu aspek budaya, digital atau sains atau finansial. Nah, jadi sini literasi seperti yang kemarin Rama buat. Literasi itu literasi budaya kan, memperkenalkan itu kemudian mereka baca. Boleh aspek budaya, boleh digital. Literasi digital seperti apa? PPT. Membaca PPT. Aku yang kayak kemarin ini kita harus mencari informasi di web itu. Iya, itu masuk.
bisa budaya, Salah satu. sosial. Budaya masuk, digital masuk, sains masuk, atau finansial masuk. Itu literasi, numerasinya juga harus ada. Numerasi budaya, digital, sains, dan finansial. Saat tadi sudah ada numerasinya. Dia menghitung ya, pasti. Matematika Bu. Literasinya yang cerita ini tadi, bukan cerita. Kemudian desain pembelajaran sesuai dengan kita kurikulum merdeka, ya. Rancangannya maksudnya. Asesmen berpusat pada peserta didik, dilengkapi dengan refleksi dan feedback. Ada refleksi, ada feedbacknya, umpan baliknya. Siswa yang mendapat nilai tinggi dapat bintang sekian. Siswa yang belum tuntas akan diberikan bimbingan tambahan seperti itu feedbacknya. Disampaikan tertulis ini tertulis ya, ini semua dibaca. Dinilai sama penilai penguji lewat modul rancangan yang kalian pilih. Ya semua ini tertulis. Siswa disuruh menghitung jumlah keanekaragaman budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Tertulis begitu di dalam modul. Yang ibu baca ini sekarang penilaian pada modul. Model pembelajaran yang dipilih berfokus pada peserta didik. Oke, ini sudah ya. Kemudian strategi pembelajaran mengakomodir ketercapaian literasi dan memperkaya salah satu aspek. Strateginya tadi disuruh membaca, ini sudah masuk. Menggunakan media, puisi itu sudah masuk ini strategi. Strategi pembelajaran, numerasi ini masuk, strategi masuk literasi dan numerasi. Ini saja. Kalau pendekatan misalnya kan sel itu kan yang paling banyak menyita ruang gitu. Itu perlu ditampilkan. Ada penilaiannya sudah ya. Tadi baca mau baca dulu penilaiannya. Tidak ada. Hanya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya kan? Tidak ada serkaya. Kemudian, guru menghias ruang kelas dengan karya peserta didik. Kalau dia setelah, jadi ini kan kalau begini kan belum ada karya nyata. Jadi nanti kalau orang yang rekam videonya itu dikasih jalan, diperlihatkan karya yang ditempel, bukan poster, bukan jadwal kebersihan, bukan kesepakatan kelas, bukan gambar pahlawan. Itu kan bukan karya peserta didik kan? Karya peserta tempel baru yang merekam itu buat dia punya video jalan begini, terlihat. Kemudian kalau cuma itu dapat poin yang 678. Tapi kalau setelah kegiatan mengajar seperti ini disuruh tempelkan lagi itu sudah 10. Paham? Atau dia menempelkan saja pada saat mengajar, tapi sebelumnya tidak ada karya masuk 678. Jadi kalau mau maksimal tempelkan di dinding, kemudian pada saat setelah mengajar ada hasil karya. Tapi ada kata mau.
Ya, kalau ini kan atau. Kalau ini maupun. Sebelumnya sudah ada dan ditambah dengan pada saat pembelajaran hari itu. Jelas? Kemudian membuka menutup pembelajaran dengan berdoa melibatkan peserta didik dan dilafalkan. 9-10. Kalau tidak dilafalkan 6-7-8. Untuk SD itu dilafalkan untuk pembiasaan. Oke. Guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok. Jadi kalau bisa kelasnya sudah disetting sebelum pembelajaran. Kalau disetting saat diskusi, guru mengatur setting untuk diskusi kelompok sebelum pembelajaran. Sehingga tidak ada siswa yang tidak ada, jangan siswanya duduk di sini. Ya, seperti ini settingannya. Jangan ada siswa yang membelakangi guru. Settingannya 9-10. Kemudian guru mendesain setting pembelajaran tanpa melibatkan benda-benda yang membahayakan peserta didik dan memastikan setting kelas aman untuk aktivitas pembelajaran. Oke, guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran peserta didik. Sumber belajar dikembangkan sendiri. Kalau bisa videonya ada yang dibuat sendiri, tapi ini kan media-media kan sudah dibuat sendiri ya. Sumber belajar, tapi sumber belajar bukan berarti harus dari video, kan bisa juga dari video. Iya, bisa. Guru menggunakan sumber belajar tidak mengandung miskonsepsi. Tidak ada miskonsepsi di dalamnya. Kesalahan konsep. Guru mengajar sesuai dengan konten yang ada di modul ajar. Guru mengajar sesuai dengan konten kurikulum yang disusun dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke. Guru memberikan 3 dari 4, memberikan seluruh dari 4 kesempatan peserta didik untuk merespon. Jadi silakan siswa diminta untuk menanggapi, bertanya, presentasi, berargumen. Oke, semuanya harus ada kalau mau baik. Siswanya menanggapi, siswanya bertanya, siswanya presentasi, bertanya sama presentasi sudah sering ya, menanggapi, sama siswanya berpendapat. Kan berarti bisa dipancing, bukan berarti bisa dari siswa itu bisa dipancing. Dipancing ya. Seperti Kak Tia kemarin kalau tidak ada yang bertanya itu kan bisa memancing inisiatif Ada yang siswa. bertanya. Oke, ya boleh. Kemudian guru menggunakan model pembelajaran inovatif yang memicu peserta didik melakukan kolaborasi dan komunikasi. Ini sudah ya. Menggunakan inovasi sifatnya memicu peserta didik untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian guru membimbing seluruh kelompok dengan berkeliling ke semua. Jangan gurunya di depan terus, keliling. Kalau bisa jangan banyak duduk. Pesan dari guru Pam kemarin, kalau pada saat berkeliling itu sambil membawa kertas penilaian. Iya, itu kan yang dibilang kemarin. Jadi melakukan penilaian autentik pada ranah sikap dan keterampilan. Jadi ada kertas di bawah. Guru menerapkan ragam variasi interaksi 3 arah, siswa, guru ke siswa, siswa ke siswa dalam pembelajaran. Diskusi kelompok. Kemudian guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi, bermain, mengeksplorasi, baik di dalam maupun di luar kelas.
melakukan ice breaking setiap kali diperlukan sesuai dengan kondisi kelas. Kalau hanya 3, itu ini nilainya 678. 3 kali ice breaking. Tapi kalau lihat lagi ada target fokus. Tapi tidak mesti harus sesuai dengan modul, bisa disesuaikan. Yang saya tulis 4, kalau bisa tuliskan juga 4. Karena kan biasanya kalau bisa yang speaking ini terlihat di video editing yang 30 menit. Semuanya ini. Ini 4. Bisa itu. Guru menghargai perbedaan jawaban dan merespon peserta didik dengan benar maupun yang masih salah jawabannya. Oke, guru mengajar runtut sesuai dengan struktur materi yang memerlukan. Runtut dia sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai alur materi dengan struktur lengkap, logis dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kasih contoh di kehidupan hari-harinya itu seperti apa. Guru tidak mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Contoh miskonsepsi Itu seperti yang diterapkan saat ini, yang sama kajian yang kritis. iya. Itu Tadi, harus spontan. palu marah. Saat ini. Pak, palu marah itu bukan makanan khas Palu. Miskonsepsi itu jangan karena namanya palu marah. Palunya ya. Tapi ada palunya langsung jadi makanan khas Palu. Tapi luar biasa siswanya. Tapi harus bisa di Biasa itu yang materi-materi yang umum yang harus umum spontan. dipaham. Harus spontan. Umum dipaham. Biasa. Harusnya ini tadi terbalik. Apa saja makanan khas dari Palu? Dibilang dia ada palu marah. Nah, tadi meluruskan kalau palu marah itu dari Sulawesi Selatan. Jangan karena namanya palu marah, karena katakan itu dari Palu. Itu sebenarnya dari Sulawesi Selatan. Begitu. Seperti itu. Meluruskan siswa yang meluruskan. Terlalu banyak misalnya. Terlalu kritis. Beda sekali misalnya. Guru menggunakan konteks pembelajaran sesuai dengan budaya dan lingkungan peserta Didik. Oke, SPCRT. Guru menggunakan tik dari awal sampai akhir pembelajaran dengan platform yang bervariasi. Makanya dipandu dengan PPT dari awal sampai akhir. Guru mengkombinasikan media digital yang sudah ada terkait dengan yang dipandu. Guru menggunakan media benda konkret untuk membangun konsep pada peserta didik. Kalau guru menggunakan media konkret dalam pembelajaran itu 678, tetapi kalau menggunakan beragam media konkret dalam pembelajaran, nah 910. Guru menggunakan lebih dari 2 strategi pembelajaran. Ada yang games, guru menggunakan strategi peserta didik sesuai dengan potensi minat dan gaya cara belajar didik. Ini tadi strateginya, Anda menyiapkan video juga, menyiapkan Anda untuk dibaca, menyiapkan PPT, strateginya yang bervariasi. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Guru menggunakan
pembelajaran yang mengakomodir program literasi dan numerasi. Jadi sudah ada ya, literasi dan numerasi kemudian diterapkan di sini. Kemudian guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran dengan dasar yang ibu kurang paham ini jelas. Berdasarkan ongoing assessment. Ini yang ibu tidak paham. Oke, guru memberikan umpan balik positif ke seluruh peserta didik, jangan hanya ke sebagian peserta didik. Guru peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran melalui tanya jawab interaktif. Jangan disuruh baca, tetapi melalui tanya jawab. Menyimpulkan, guru melaksanakan asesmen lengkap 3 ranah. Nah, ini kan dinilai di video. Yang tadi Rama bilang, ketika membimbing itu bawa kertas sama pulpen supaya terlihat Anda melaksanakan asesmen 3. Iya. Guru menyiapkan pelaksanaan penilaian diri. Ada toh? Ada ya? Bagaimana hari ini penilaian refleksi diri? Nah? Oke, guru bersikap ramah dan santun kepada peserta didik di seluruh waktu, memperlihatkan gestur yang menyenangkan, jangan marah-marah. Guru adil dan memberikan perhatian dan respon sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru bersikap peduli, kemudian guru memberikan perhatian ke seluruh peserta didik saat momen klasikal maupun saat diskusi, saat banyak-banyak seperti ini maupun saat berkelompok. Guru memberikan atensi dengan respon positif terhadap peserta didik yang berperilaku sulit tanpa mengabaikan peserta didik yang lain. Oke, tadi dia pesan, sekarang sudah bisa kita berikan bintang, kita berikan tepuk salut seperti itu. Ada yang mau ditanya? Ada, silakan. Itu tadi yang video Erin jelaskan untuk memperlihatkan media yang di Bukan media. media itu masuk dalam apa? Waktunya itu 70 menit. Tidak Semuanya. lama juga masuk pas di sini kan gurunya di situ kan. Tadi Berarti di awal video show kelasnya, habis itu perkenalan, baru mulai belajar. boleh juga pas sementara diskusi ya. Oh, Bisa berhenti sampai sementara diskusi anak keliling, terus kita punya habis itu. Iya. 30 menit. Untuk santri ada perbaikan santri? Lama santri. Pertama, jangan menggunakan speaking berupa video yang menampilkan pembelajaran, tapi lebih ke gerakan ataupun yang ke aktivitas bergerak atau seni lainnya. Yang mana tadi speaking? Ya, kuis. Tapi kalau mau tampilkan kuis, taruh kuis ya, tapi kan namanya speaking. Oh, gitu. Kemudian tujuan pembelajaran kelas tinggi itu tujuan pembelajaran atau tujuan permasalahan itu jangan harus lebih eksplisit ditampilkan dia. Oke, ibu juga mau komen di situ nanti. Terus apa lagi? Riset di dalam Iya, yang dari tadi ya. Sampai adanya kemarin Firdaus. Bu, di Kemudian bahan aja aku masih banyak yang salah itu kebudayaannya. apa? Baru saya riset sama dia. Yang Dia pertama dia sama saya nggak riset bahasa Makassar. berdua. Bahasa Makassar dia rumah adatnya rumah bola. Sedangkan kalau Makassar itu bala lompoa. baru spontanitas. Kalau buku istoranya. Spontanitas harus dimatang. Jangan ya. Jangan. Tapi juga tadi kan bilang nggak salah. Assalamualaikum itu Jangan itu harus spontan ya. Harus spontan berbicara. Nah belum ya, nah itu Kita ini tadi. kan
Itu video dibuat sendiri sama Satri. Saya buat tapi bukan suara saya. Hebat ya. Karena saya coba pakai suara Coba berapa kalian berat sekali. jadi YouTubers. Iya itu Ya, ini karena kan langka toh video orientasi masalah. Nah, buat video orientasi masalah. Yang banyak itu video pembelajaran, video orientasi masalah itu susah. Kayak kemarin juga yang dipakai dia pasti itu orientasi masalah, cuma untuk orientasi masalah Video lagu dipotong, baru cari lagu yang ada teksnya. Kontekstual. berarti sekarang banyak transfer video pasti mencari. Lumayan tuh uang kita. Jadi itu baru. Orientasi pada masalah video ditampilkan toh. Peserta didik mengamati benda yang ada di kelas. Kemudian menyebutkan benda yang diamati dari hasil pengamatannya. Baru menonton video tentang masalah tentang makanan khas Sulawesi Tengah. CRT. Kemudian masalahnya apa yang diberikan Satri? Yang dari masalah video itu tadi dia analisis apa saja bumbu dapur yang digunakan dalam makanan khas tersebut, kemudian bagaimana cara dia mengelompokkan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi, menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi. Tadi pertanyaannya dulu apa saja jenis makanan yang ditampilkan di video. Kemudian apa saja bumbu dapur yang digunakan dalam membuat binte. Kemudian bagaimana cara mengelompokkan data bumbu dapur dari makanan khas tersebut ke dalam tabel frekuensi. Cocok itu? Hah? Bukannya kalau PBL di kelas 5 kelas tinggi itu harusnya siswa yang membuat masalah. Discover itu. Ada identifikasi masalah, merumuskan masalah. Kalau ini orientasi masalah, memperkenalkan masalah, di sini tadi kan apa saja bumbu dapur yang digunakan untuk membuat binte. Siswa tidak akan jawab sekian gula merah, sekian bawang putihnya, sekian tidak. Paling cuma bawang putih, bawang merah, jahe. Padahal kamu menginginkan ini frekuensi, iya. Di masalah, Hah? kalau ditanya juga bukan lebih masukin dia. Dari situ bagaimana cara? Jadi kalau menurut ibu ya, kalau menurut ibu kan kamu pakai ini, pakai PPT. Nah, tadi ada gambar binte. Kemudian dari gambar binte tadi mana spidol? Ada toh, kau sajikan tadi kan? Ya toh? Nah, tahu ini apa binte? Enak rasanya binte, enak. Apa saja bumbunya kira-kira ya? Baru sajikan gambar semua bumbu yang ada di sini. Ini bawang merah, ada bawang merah di sini, ada bawang merah, ada bawang merah, ada bawang putih. Sudah? Jadi tampilkan banyak. Bawang merah, bawang putih, jahe, ada juga jahe di sini, ada kunyit di sini, ada kunyit di sini. Nah, ini adalah untuk membuat binte. Bagaimana kira-kira kita bisa mengelompokkan ya? Ada berapa jahe yang dibutuhkan? Ada berapa siung bawang merah, bawang putih? Bisa bantu Bapak untuk mengelompokkan? Nah, untuk mengelompokkan ini kita selesaikan seperti itu. Jelas? Tampilkan gambarnya di sini. Satu slide setelah gambarnya di slide di sini. Bumbu binte. Banyak baru kalian. Kan kalau begini ya susah dikelompokkan, susah ditafsirkan.
cara gambar tadi kelompokkan yang ibaratnya ini tadi kan yang sejenis kita kelompokkan lalu kita tuliskan dalam bawang merah sekian, Jadi dalam materinya ya lupa. ini kan siswa bingung ini romantik Romantis saja. bukan orientasinya sama Orientasinya saja. nah di sini siswa bingung nah untuk memudahkan kita apa saja buku yang dibutuhkan kita kelompokkan nah, adapun cara mengelompokkan ini kita pelajari melalui mengerjakan LKS. Oke, jadi Anu, mungkin nanti dilanjutkan saat ini di bimbingan. Itu sudah? Sudah, oh Belum. iya ya dari setengah Soalnya tadi sudah dapat info.